Mari belajar biologi tentang ekosistem. Pertemuan kedua yaitu tentang aliran energi yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Dalam sistem ekologi, suatu organisme itu merupakan komponen pengubah energi. Nah, jadi apa sih itu aliran energi? Betul, aliran energi merupakan proses perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Perpindahannya itu menyebabkan pengurangan energi setiap melalui tingkatan tropik tertentu. Anak-anak, aliran energi ini dapat terjadi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan ada yang berperan sebagai produsen. Anak-anak, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lain, contohnya seperti manusia dan hewan. Kalau produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya seperti tumbuhan hijau. Nah, konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen itu disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 itu dinamakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Anak-anak bisa melihat di gambar yang sudah Ibu tertera ya. Nah, di situ kan produsen itu tumbuhan hijau, konsumen 1 itu contohnya belalang, konsumen 2 itu contohnya tikus, dan konsumen 3 yaitu elang. Perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri ya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi konsumen. Jadi bagaimana sih tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri? Ya, betul sekali, yaitu dengan melakukan fotosintesis. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa konsumen itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk menghasilkan makanannya ataupun mendapatkan energinya, konsumen itu bergantung pada produsen ataupun pada makhluk hidup lain. Anak-anak, dalam komponen rantai makanan, konsumen itu dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu konsumen primer. Konsumen primer ini merupakan konsumen pertama yang mana ia mendapatkan energinya itu langsung dari produsen. Contohnya itu adalah suatu makhluk hidup yang termasuk hewan herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, belalang, dan lain-lain. Anak-anak bisa lihat ya di gambar tersebut. Nah, jika dilihat dari rantai makanan pada ekosistem sawah, yang menjadi konsumen primer yaitu belalang ya, betul ya. Belalang, kenapa belalang? Karena belalang ini merupakan langsung memakan produsen yaitu tumbuhan hijau atau rumput. Yang kedua yaitu konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanannya itu dari konsumen pertama. Nah, contohnya adalah pada hewan pemakan daging yang disebut juga dengan hewan karnivora. Contohnya itu adalah kucing, anjing, ular, katak, dan lain-lain. Dari gambar rantai makanan pada ekosistem sawah, yang menjadi konsumen sekunder itu adalah bisa katak ataupun ular ya. Untuk yang ketiga yaitu ada konsumen tersier.
Konsumen tersier ini merupakan konsumen yang mendapatkan sumber energi yaitu dengan memakan konsumen kedua. Contohnya itu pada burung elang, harimau, singa, dan lain-lain. Anak-anak bisa lihat di gambar rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Yang menjadi konsumen tersier ini adalah apa hayo? Ya, elang. Anak-anak, di dalam rantai makanan ini terdapat adanya pengurai ataupun dekomposer. Nah, dekomposer itu adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Nah, dekomposer juga dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Oke anak-anak, kita akan lanjut menguraikan rantai makanan pada ekosistem laut ya. Nah, yang pertama yaitu ada fitoplankton. Nah, kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakanlah oleh ikan-ikan sedang. Kemudian ikan-ikan sedang ini dimakan oleh ikan besar. Nah, lalu ikan besar ini mati dan diuraikan oleh mikroorganisme. Di dalam rantai makanan ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen. Karena apa? Karena jumlah fitoplankton ini sangat banyak. Kemudian zooplankton itu berperan sebagai konsumen 1. Ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen 2, ikan-ikan sedang berperan sebagai konsumen 3, dan ikan besar itu berperan sebagai konsumen 4 ataupun konsumen puncak. Dah, setelah ikan-ikan besar ini mati, kemudian ada pengurai yaitu mikroorganisme. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jadi perbedaannya adalah dalam rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen itu hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen itu memiliki banyak pilihan makanan. Serta organisme dalam jaring-jaring makanan lebih banyak dibandingkan dengan organisme dalam rantai makanan. Anak-anak bisa lihatlah di perbedaan atas. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Anak-anak bisa lihat di gambar berikut ya. Nah, bahwa pada tumbuhan itu sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri, dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu ada belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lalu belalang dimakan oleh laba-laba. Laba-laba itu dimakan oleh burung pemakan serangga. Kemudian burung pemakan biji ini dimakan oleh ular, elang, dan juga rubah. Lalu tikus dan kelinci dimakan oleh elang dan rubah. Nah, burung pemakan serangga ini dimakan oleh elang dan rubah. Laba-laba dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Kemudian elang dan rubahnya itu mati, lalu dimakanlah oleh bakteri atau mikroorganisme. Oke anak-anak, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu mengenai piramida ekologi atau piramida makanan. Piramida makanan itu merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik 1 dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Sesuai dengan namanya, piramida makanan itu seperti bentuknya piramida dan komposisinya itu semakin ke atas itu semakin mengecil. Nah, komposisi di bagian dasar piramida itu merupakan produsen dan komposisi bagian atas itu merupakan konsumen tingkat puncak.
Anak-anak, piramida makanan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya itu, pertama piramida makanan ekosistem air, dan yang kedua piramida makanan ekosistem darat. Anak-anak bisa lihat di gambar yang sudah Ibu paparkan. Di situ ada piramida makanan ekosistem darat. Nah, piramida makanan itu tidak hanya diisi oleh hewan saja, akan tetapi tumbuhan juga menjadi salah satu bagiannya. Untuk produsen, ekosistem darat ini dihuni oleh tumbuhan, yaitu rumput dan pohon-pohon lainnya. Kemudian untuk tingkatan yang kedua yaitu konsumen satu atau tropik tingkat kedua diisi oleh tikus, belalang ataupun serangga lainnya. Kemudian untuk konsumen tingkat 2 dan tropik ketiga itu diisi oleh katak dan juga ayam, yaitu pemakan serangga ataupun tikus. Lalu yang terakhir itu konsumen 3 atau konsumen puncak diisi oleh elang dan juga ular, yaitu pemakan katak ataupun ayam. Itu termasuk tropik keempat. Oke anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan kali ini rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain disebut juga dengan jaring-jaring makanan. Kemudian, piramida makanan itu adalah gambaran dari struktur tingkat tropik ekosistem. Nah, piramida makanan ini menggambarkan hubungan organisme pada setiap tropik mulai dari tropik 1 atau produsen sampai dengan konsumen puncak